Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kebaktian Hari Kenaikan Kristus ke Sorga 21 Mei 2020. Karena itu saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram, demi akan menang, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, di bumi tak berkara. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta. Niscaya Ia jaya. Maka ditabiskan kebaktian pada saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bahkan dimanapun saat ini berada. Kita sungguh bersyukur karena kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita boleh ada di rumah, bahkan kita mau sungguh bersyukur hanya kepada Tuhan. Dan kita rindu bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan, bahkan keluarga kita yang ada di rumah dimanapun berada. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini berkata bahwa janji Tuhan akan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Dia tak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu berdiri, tapi janji Tuhan, Dia selalu setia menolong saudara dan saya. Mari dengarkan pujian ini. Amin. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu
berjanji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Pujian hanya bagimu Tuhan kita Yesus. Karena kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kembali Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami boleh lagi ada hidup dalam dunia ini dan boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan, kami dijamin oleh Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Bahkan selalu tercurah dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami sehat, kami kuat, kami masih bisa bernafas sampai saat ini. Kami terlalu percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, itulah yang kami nikmati sampai saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berhimpun bersama dengan keluarga kami, baik yang ada di rumah bahkan kami yang ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur karena kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah sungguh hanya kepadamu Tuhan. Bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami hidup oleh karena Engkau. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami bisa balaskan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Selain kami datang memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan akan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dari awal pertengahan bahkan sampai akhir ibadah ini. Kami percaya semua dalam urapan Tuhan, semua di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun yang coba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati kami, kuasai tempat kami di tempat ini, kuasai rumah kami masing-masing, biarlah semua kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Besar setiamu, Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percayakan janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan, karena kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Sekali lagi naikkan pujian ini. Amin. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut dan gentar, sebab Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kami tidak akan pernah takut dan gentar, sebab Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amin. Tak akan ku takut,
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat saja katakan, namun ku tahu. Amin. Kami percaya dan kami yakin akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Kau menjaga kami. Oh, boleh sekali lagi sama-sama. Namun ku tahu, dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Bolehkah kita berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan kita menaikkan pujian ini, kita menang dalam segala perkara apapun juga. Kita menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan, tanda kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oh, haleluya. Angkat suaramu sama-sama katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
lagi bagi Tuhan. Amin. Bersama dengan Yesus katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh sekali lagi, haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh. Bolehkah jemaat saja yang ada di rumah katakan haleluya, haleluya, amin. Dia bangkit. Haleluya, amin. Haleluya. Roh Kudus. Boleh sama-sama. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Roh Kudus turun. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian lagi hanya bagi Tuhan kita Yesus. Sebab firman Tuhan menerangi setiap jalan hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada menolong dan menjaga kita. Naikkan pujian ini dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama katakan, firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab kebenaran-Mu yang membebaskan setiap hidup kami. Sama-sama katakan, kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan hadapi
karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, sebab dalam namanya ada pengharapan yang pasti, yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan semua, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sekali lagi keluar, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber kemenangan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorak hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian kita hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Saat ini sama-sama kita akan mendengarkan ada satu pujian yang akan dinaikkan oleh Lavenia dan Patricia. Amin. When peace lies
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu untuk kita mau siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar kebenaran firman Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita saat-saat ini. Percayalah dengan Tuhan, kita akan dapatkan jawaban doa yang pasti. Mari naikkan pujian ini. Semua harta di dalam dunia ini tidak akan bisa menjamin hidup kita untuk selama-lamanya. Tapi percayalah hanya dengan Tuhan, maka kita akan dapatkan kedamaian yang pasti. Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Makasih banyak Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Layakan kami untuk kami siap dengan firman Tuhan. Amin. Boleh angkat suara-Mu dan naikkan pujian. Amin. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua kaya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Oh Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Sekali lagi, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku.
berlalu sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Ya Bapa, haleluya, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. kasih sayang-Mu, Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. sekali lagi. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Bapa kami yang berada di dalam sorga, kami bersyukur karena hari ini gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia secara khusus memperingati peristiwa yang besar dan agung, yaitu peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini kami ingin memaknainya melalui ibadah yang hari ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam sorga, berfirmanlah kepada kami dan sampaikan maksud-Mu kepada kami masing-masing, sehingga kehidupan kami semakin dikuatkan, lebih serupa dengan Kristus, dan kami boleh menjadi alat kasih dan keadilan untuk boleh mewartakan kabar baik Injil keselamatan kepada mereka yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur atas segala penyelenggaraan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dari segala kelimpahan pengasihan Tuhan atas hidup kami, sehingga sampai hari ini kami boleh berdiri dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh tinggal dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya persoalan Tuhan beri jalan keluar, yang merasa takut Tuhan bangkitkan dalam pengharapan. Dan apapun yang kami katakan mustahil, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup, tidak ada perkara yang mustahil. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Segala roh jahat kuasa kegelapan dalam bentuk apa saja yang coba mengganggu mengusik kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat ke-36 sampai ayat ke-53. Terdiri dari dua perikop. Yang pertama adalah penampakan Yesus kepada para murid, dan yang kedua adalah kenaikan Yesus ke sorga. Mari siapkan Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah,
karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah membacanya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca 2 perikop dari Lukas pasal 24. Yang pertama adalah peristiwa di mana Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Kalau kita melihat dari sejak peristiwa Jumat Agung terjadi pada hari Jumat, lalu hari ketiga Yesus bangkit dari kematian, itu merupakan hari Paskah. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, antara lain kepada para murid-murid, dan kemudian tepat pada hari ke-40 Yesus terangkat ke sorga. Dan peristiwa terangkat Yesus ke sorga adalah satu peristiwa yang kasat mata bisa dilihat oleh mata jasmani dari para murid-muridnya. Ibu bapak sekalian, tema pada tanggal 21 Mei ini dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga, Yesus Kristus mengangkat tangan dan memberkati. Kesaksian yang berbeda dengan kesaksian murid yang lain atau Injil yang lain, yang menggambarkan tentang sebuah berkat yang dinyatakan oleh Yesus manakala dia naik ke sorga. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan memikirkan, merenungkan dalam peristiwa kebangkitan Yesus apa saja yang terjadi. Menurut kesaksian dari Injil Lukas, ada kurang lebih 9 poin yang kita baru saja baca di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid. Hal yang pertama harus kita sadari dilatar belakangi para murid yang hidup di dalam rasa takut. Sekalipun ini sudah berada di dalam janji dan nubuatan daripada Allah itu sendiri, tetapi ketika Yesus mati, para murid berada dalam situasi yang kalut dan takut. Nah, karena itu ketika Yesus kemudian menampakkan diri kepada para murid di satu tempat, di satu rumah, kita mencatat dari Lukas pasalnya yang ke-24, hal yang pertama, Yesus hadir memberi damai sejahtera.
Damai sejahtera ini menjadi sangat penting untuk menghalau segala rasa takut di antara para murid. Yang kedua yang kita baca adalah para murid justru menjadi sangat terkejut dan menyangka bahwa Yesus adalah hantu karena bisa muncul di hadapan mereka secara tiba-tiba. Dan kemudian yang ketiga dalam catatan kita, timbullah keraguan-raguan di antara para murid. Apakah benar yang mereka saksikan ini adalah Yesus yang mereka kenal, yang 3,5 tahun bersama dengan mereka sebelum Yesus disalibkan? Keraguan-raguan menjadi sebuah gambaran dari para murid antara percaya dan tidak percaya. Lalu catatan kita yang keempat, secara mengejutkan kepada para murid, karena Yesus kemudian mengatakan, kalau kalian menganggap saya adalah hantu, saya ingin makan. Dan kita membaca kemudian para murid dengan masih diliputi keraguan-raguan memberikan makan kepada Yesus. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus mengatakan, kalau hantu tidak punya tulang dan daging, tetapi engkau lihat saya punya itu semua. Dan kemudian Yesus makan bersama dengan para murid. Catatan yang kelima adalah Yesus membuka pikiran para murid untuk mengerti kitab suci. Jikalau Yesus tidak membuka pikiran para murid, kemungkinan besar mereka tetap berada di dalam keraguan-raguan dan tetap tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sekarang hadir di hadapan mereka, membuka pikiran dari para murid. Dia menjadi landasan yang selalu saya sampaikan di banyak kesempatan. Kalau kita beribadah, maka kita hanya bisa mengerti firman Tuhan kalau Tuhan buka pikiran kita. Yang keenam, catatan keenam, di sini Yesus mengatakan ada tertulis bahwa Mesias harus menderita. Kata Mesias harus menderita, penebus yang harus menderita, juru selamat yang harus menderita. Ini yang mungkin dari sejak awal tidak benar-benar dimengerti oleh para murid. Oleh karena para murid mungkin berpikir pada waktu itu Yesus kelak akan menjadi seorang raja di Israel. Betul bahwa mereka sekalian dan bangsa Israel memiliki pengharapan mesianik. Tetapi yang menjadi tekanan pada bagian ini, mengikut Mesias yang menderita, itu soal lain. Tentu saja kita juga akan mengerti bahwa para pengikut Yesus hari ini, kalau diajak untuk mengerti tentang penderitaan, banyak orang bisa menerima itu. Tetapi mengajak untuk terlibat dalam penderitaan, mengikut Yesus yang menderita, tidak semua orang akan menerimanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian catatan yang ketujuh dari pembacaan kita, ini masih di dalam peristiwa penampakan Yesus kepada para murid. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam namanya, dalam nama Yesus, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Maka ini yang membuat kita mengerti bahwa keselamatan tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain. 10 hari setelah peristiwa Yesus terangkat ke sorga, kita mengenalnya sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem kepada semua orang yang bersama dengan para murid pada waktu itu di loteng Yerusalem, disaksikan oleh mereka yang datang dari berbagai bangsa. Sehingga pada waktu Yesus berkata dalam namanya, kamu harus tahu dalam namaku, dalam nama Yesus, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Yang pertama di sini dikatakan berita pertobatan dan pengampunan. Itu menjadi bagian tujuan dari Yesus sebagai Mesias datang menderita di dunia. Tetapi tidak hanya satu berita. Yesus berkata pada ayat 47 harus disampaikan kepada segala bangsa.
Siapa yang harus menyampaikan? Para murid. Kita orang Kristen juga disebut sebagai murid Kristus. Maka untuk memberitakan berita pertobatan pengampunan terus-menerus terjadi sampai pada hari ini. Dan catatan yang ke-8, Yesus berkata, kamu semua adalah saksi. Ini menjadi penting karena nanti dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan oleh Yesus sendiri yang dikutip oleh para murid bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan punya kuasa dan akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi adalah hal yang penting. Menanamkan kepada setiap anak sekolah minggu bahwa kamu adalah saksi Tuhan Yesus. Dia harus melekat dalam kehidupan setiap orang Kristen. Menjadi saksi berbeda dengan menjadi pendeta. Menjadi saksi bisa dilakukan dengan gaya hidup presensia. Tetapi menjadi saksi juga bisa dengan memberitakan dalam konteks proklamasi Yesus adalah Tuhan. Dan kemudian pada ayat yang ke-9, pada poin yang ke-9, di sini dikatakan bahwa Yesus mengirim janji Bapa kepada para murid dan berjanji melengkapi para murid dengan kekuasaan yang datang dari tempat tinggi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus kelak akan hadir melengkapi murid dari kekuasaan tempat tinggi menjadi sangat penting. Kelak para murid tidak akan bersama dengan Yesus, tetapi mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi saksi, dan kemudian mereka melayani dengan kuasa daripada Tuhan. Inilah gambaran dari satu perikop peristiwa penampakan Yesus Kristus kepada para murid. Dan sekarang pada waktu kita membaca peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga mulai dari ayat 50 sampai ayat 53. Kita membaca pada ayat yang ke-50 dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebuah peristiwa yang tentu saja kita semua akan berucap syukur karena ada kalimat memberkati mereka. Kesaksian daripada Injil, kitab Injil yang lain tidak menyebutkan bagian yang seperti ini. Demikian jelas bahwa Yesus terangkat ke sorga, menggedangkan kedua belah tangannya sambil memberkati para murid. Lalu pada ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Di dalam berkatnya, Yesus meninggalkan para murid untuk melanjutkan tugas-tugas yang dipercayakan Yesus kepada para murid. Nah, pada ayat yang berikutnya yang kita baca, jemaat yang dikasihi Kristus, berkat Yesus dikatakan pada ayat 50, ayat 51. Yesus membawa para murid dekat Betania. Yesus membawa mereka keluar dari rumah ketakutan, keluar dari tempat persembunyian sekarang untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang luar biasa. Yesus yang bawa. Dan ketika Yesus membawa para murid untuk menyaksikan sebuah karya yang besar, peristiwa kenaikannya ke sorga, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang mau dibawa oleh Kristus ke tujuan-tujuan yang Kristus kehendaki. Ada banyak orang bernyanyi, saya mau iring engkau. Ya, nyanyian itu bagus. Tetapi kemudian Yesus berkata, ikutlah aku. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, kita akan bertanya, kemana dulu saya akan mengikuti engkau? Kalau ternyata diajak
ke satu tempat yang kita tidak sukai, saya yakin banyak orang Kristen berpikir untuk mundur mengiring Yesus. Yesus membawa para murid dalam kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Harusnya menjadi sukacita. Sukacita dalam ucapan syukur bahwa Yesus mau mengajak para murid. Kebanyakan orang semakin terkenal, pemimpin-pemimpin dunia semakin terkenal akan menyeleksi siapa yang akan dia bawa. Dan para murid dipilih untuk melihat pekerjaan besar bahwa dia akan naik ke sorga. Yesus mengangkat tangan memberkati. Bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid dalam keadaan penuh duka cita, kesendirian. Dan seperti kumpulan dari anak-anak ayam yang tanpa induknya. Tidak seperti itu. Memberkati dalam bagian ini bukan memberkati lalu kemudian para murid bisa makan minum dengan kenyang, bukan. Tetapi ada berkat dari sorga yang diberikan kepada para murid dan itu lebih cukup dari segala sesuatu. Dan saat memberkati, sekali lagi saat sedang memberkati, Yesus terangkat ke sorga. Nampaknya suatu perpisahan yang tidak meninggalkan rasa duka cita, tetapi sebuah perpisahan di mana Yesus meninggalkan berkat kepada para murid. Dan karena itu sikap yang terjadi pada para murid, ayat 52, ayat 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sujud di hadapannya, menyembah Yesus yang terangkat ke sorga, merupakan stempel awal bahwa para murid kelak akan menyembah dia sepanjang masa. Sukacita yang membawa tiap orang sujud menyembah kepadanya adalah sukacita Kristen, sukacita pengikut Kristus. Ada banyak orang menikmati sukacita berkat daripada Tuhan tapi lupa untuk menyembah kepada Tuhan. Jangankan menyembah kepada Tuhan, ada banyak orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan lupa berterima kasih kepada Tuhan, apalagi menyembah kepadanya. Dan ini yang kita lihat, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Pulang ke Yerusalem, pulang ke tempat di mana mereka semula merasa takut. Pulang ke Yerusalem untuk melihat satu karya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan tempat dari tempat maha tinggi. Lalu pada ayat yang ketiga 53 kita baca, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kata senantiasa menunjukkan situasi yang terus-menerus terjadi, berada di dalam bait Allah. Setiap orang yang diberkati oleh Tuhan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga hari ini harusnya dimaknai bahwa setiap orang semakin setia kepada Tuhan di dalam dan melalui gerejanya. Benar, saat-saat ini kita tidak sedang datang di gedung gereja, kita sedang berdiam di rumah kita masing-masing. Tetapi kata senantiasa berada di dalam bait Allah menunjukkan satu ketaatan totalitas kepada Allah yang mereka kenal. Dan tidak hanya ada di dalam bait Allah, ayat terakhir mengatakan dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus berada di dalam bait Allah, berada di dalam gereja, di alam ibadah dan pelayanan, seharusnya diiringi dengan memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan kita dapat memberikan beberapa catatan yang penting
dan secara khusus memaknai peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Catatan yang pertama adalah ketika Yesus terangkat ke sorga, maka para murid sujud menyembah. Sujud menyembah ini patut kita mengerti, tidak hanya merendahkan kehidupan mereka saat itu kepada Yesus Kristus yang sedang terangkat, tetapi ada satu komitmen di antara para murid untuk menjadi pengikut, menjadi pelayan, pemberita dari kabar pengampunan dan pertobatan, setia sampai pada kematian. Kita semua tahu dan pernah mendengar bahwa para murid Yesus mengalami kematian masing-masing secara tragis. Sehingga makna daripada sujud menyembah di dalam kebaktian saat ini, di mana setiap orang Kristen tidak hanya datang beribadah, mengangkat tangan, merendahkan diri, tetapi sujud menyembah harus dimaknai mengikat diri sebagai pengikut dan pelayan Kristus yang setia sampai mati. Ini merupakan satu gambaran dari kesetiaan para murid ketika Kristus terangkat ke sorga. Bukankah ada banyak orang yang hari-hari ini sujud menyembah Tuhan, tapi pada dasarnya tidak sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut dan pelayan Yesus sampai pada mati? Kita semua sadar bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan sangat rindu bahwa kehidupannya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dalam situasi pandemi dari COVID-19. Tetapi persoalannya, apakah setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mempertuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari? Ini menjadi penting untuk kita maknai dalam peristiwa kebaktian kenaikan Yesus ke sorga, bahwa menyembah harus dimengerti mengikat diri untuk setia mengikutinya dan setia melayaninya dan setia memberitakan Injil. Catatan kita yang kedua adalah bahwa ketika para murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita, ini bukanlah akhir dari perjalanan panjang bersama Yesus 3,5 tahun, tidak. Tetapi mereka dengan sukacita pulang karena mereka percaya ada satu amanat agung yang Yesus titipkan, agar melalui mereka berita pertobatan dan pengampunan kepada seluruh bangsa boleh disampaikan. Maka mari kita memaknai pulang ke Yerusalem dengan sukacita adalah sebuah persiapan untuk menerima tugas amanat agung yang besar. Kelak kita akan mengerti ketika Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta, murid-murid telah siap. Kapan mereka siap? Bukan di loteng Yerusalem. Kapan mereka siap? Pada waktu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita, mereka percaya ada satu pembaharuan yang terjadi, tidak bersama Yesus memang, tetapi mereka akan menjadi kepanjangan pelayanan dari Yesus Kristus di dunia ini. Ketika saya dan saudara sebagai orang percaya, pengikut Yesus, pengertian pulang ke Yerusalem seringkali dimaknai dengan gambaran kalau Yesus sudah terangkat ke sorga maka selesai, sudah. Berkali-kali saya mengatakan kalau kita selesai ibadah di gereja, maka itu tidak berarti kita sudah berhenti dengan memuji menyembah Tuhan. Berkumpul di dalam gereja kita melakukan persekutuan dan fellowship bersama-sama. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, sesungguhnya kita adalah misionaris. Keluar dari gedung gereja, keluar dari persekutuan bersama orang percaya adalah satu persiapan untuk menjalankan tugas amanat agung. Apakah kita dokter, apakah kita seorang militer, apakah kita seorang pendidik, apakah kita seorang seniman, kita seorang pelayan Tuhan, aktivis gereja, siapa saja kita.
Mari maknai peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, bahwa tiap kali kita berkumpul kita sujud menyembah kepadanya. Tetapi ketika kita keluar, kita masing-masing pergi ke tempat kita. Kita adalah para misionaris yang diutus oleh Kristus di tengah dunia ini. Catatan yang ketiga yang penting untuk memaknai peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, disebutkan dalam ayat terakhir, senantiasa berada di bait Allah. Pengertian daripada senantiasa berada di bait Allah, para murid sedang membangun basis ibadah sekaligus membangun basis misi. Ini menjadi penting. Para murid senantiasa, kata Alkitab berkata senantiasa. Senantiasa itu berarti terus menerus, senantiasa berarti tidak berhenti. Dan bait Allah adalah basis daripada persekutuan, basis dari misi untuk menyelenggarakan amanat agung. Pada poin yang ketiga ini harus kita terima juga sebagai pengikut Kristus hari ini. Apa makna kita datang beribadah di gedung gereja sekalipun sekarang kita berada di rumah kita masing-masing? Kalau kelak kita kembali akan berhimpun dalam persekutuan gereja di gedung gereja, apa makna kita datang di gereja? Senantiasa berada di bait Allah, senantiasa berada di gedung gereja. Sebenarnya itu sedang membangun basis dari ibadah dan misi amanat agung. Ada banyak orang melayani yang tidak berbasis gereja dan saya menghargai hal itu. Tetapi bagi saya, melayani Tuhan harus bertumpu dari gereja di mana dia berada. Apakah kita melayani dalam sebuah lembaga, kita melayani dalam sebuah badan misi di mana saja, tetapi kita harus ingat kita berasal dari gereja. Karena itu gereja adalah tempat kita masing-masing diutus ke tempat tugas mulia yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, catatan yang keempat untuk memaknai peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, ayat dan kalimat terakhir tertulis, muliakanlah Allah. Memuliakan Allah merupakan sebuah gambaran kesaksian. Ketika Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan jikalau kamu melakukan hal seperti itu, Bapakmu akan dimuliakan. Para murid memuliakan Allah. Sekarang kehidupan mereka diliputi dengan kasih, diliputi dengan sukacita dan berkat yang diberikan oleh Yesus sendiri. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran. Dalam peristiwa kelak Pentakosta yang terjadi di Yerusalem, Petrus akan berkhotbah begitu luar biasa. Para murid berani melawan banyak orang, di mana orang-orang banyak melarang agar nama Yesus tidak disuarakan. Bersaksi di tengah dunia pada hari-hari ini menjadi sangat penting. Apakah orang Kristen berani dalam doa di antara mereka yang berbeda menyebut nama Allah yang dia kenal dengan kata Bapa dan menutupnya dengan dalam nama Tuhan Yesus? Berapa banyak pengikut Kristus yang berani menunjukkan kesaksian? Bersaksi berarti mengalami peristiwa. Bersaksi berarti mengatakan hal yang jujur dan jauh dari dusta. Bersaksi adalah wujud dari garam dan terang dunia. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang disampaikan oleh Injil Yohanes, paralelisme daripada Injil Lukas. Pada waktu Yesus akan terangkat ke sorga, apa yang Yesus sampaikan kepada para murid? Yang pertama, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu menjadi bagian yang penting. Karena murid berpikir kalau nanti Yesus akan terangkat ke sorga seperti yang dia katakan,
mereka akan menjadi yatim piatu dan mereka tidak berdaya. Dan karena itu jangan gelisah hatimu. Hari ini pesan yang sama ingin disuarakan kembali kepada kita. Jangan gelisah hatimu. Menghadapi pandemi COVID-19, jangan gelisah hatimu. Hidup kita tidak ditentukan dari apa yang kita lihat. Hidup kita tidak ditentukan juga dengan apa yang sedang terjadi di dunia. Hidup kita ditentukan dari kuasa dan otoritas Allah itu sendiri. Pada waktu Yesus berkata dalam Injil Yohanes, jangan gelisah hatimu. Kemudian Yesus melanjutkan, percayalah kepada Tuhan. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak membiarkan hatinya menjadi takut, gentar, dan gelisah. Lalu Yesus mengatakan kepada para murid, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Adalah satu pengharapan yang Yesus bangun ketika akan tinggalkan para murid. Bahkan kemudian Yesus mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Adakah hati daripada kita sekalian tergetar ketika mendengar ucapan Yesus? Mungkin sebagian orang Kristen akan mengatakan itu perkataan Yesus kepada para murid dan bukan kepada kami. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat ini juga ingin memberikan kebenaran yang sama kepada semua orang yang disebut murid Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian kita tidak akan hidup kekal di dunia ini. Kita akan bersama dengan Yesus Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, di satu tempat di rumah Bapa yang kekal adanya. Dan pada bagian yang terakhir, saya menganggap ini sebuah peristiwa yang luar biasa indah. Karena Yesus berkata, aku akan pergi dan mengirim penolong bagimu. Penolong di sini disebutkan Parakletos, berarti penolong dan penghibur. Injil Yohanes 14, Injil Yohanes 16 menjelaskan dengan tandas tentang hal ini. Jangan gelisah, percayalah kepada Tuhanmu. Dan aku akan pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan yang terindah buat para murid, aku akan mengirim seorang penolong bagimu dan penghibur. Dan engkau tidak akan sendirian. Ini Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini Roh Kudus yang akan melengkapi para murid, yang disebut dengan kuasa yang datang dari tempat maha tinggi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hari-hari ini kita seringkali merasa kapan pandemi COVID-19 akan berhenti? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita tentu akan tetap bertahan, dan bertahan. Kapanpun situasi ini masih berlangsung, kita tidak akan mau kalah. Karena itu mari kita maknai peristiwa hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga bersama dengan keluarga kita, bersama dengan semua sahabat yang mungkin tersebar di antara kota-kota yang berbeda dengan keluarga yang ada di luar Indonesia, di luar Jakarta. Karena kita percaya Yesus sudah menjelaskan kepada kita sebuah berkat yang dijanjikannya yang tidak akan pernah dicuri oleh siapapun. Dan mari miliki berkat pada waktu Yesus terangkat ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan memberkati kita saat kita berdiam di rumah bersama-sama keluarga. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu bahwa hari ini gereja-gereja Tuhan memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga di dalam suasana dan situasi yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan makna dari apa yang terjadi dan tercatat dalam kitab suci. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa,
Permuliakanlah kehidupan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan mengikuti teladan dari para murid ketika menyaksikan guru yang mereka ikuti, yang mereka turuti terangkat ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, jagalah kami, lindungilah kami di rumah kami masing-masing, keluarga kami yang tidak bersama kami di rumah kami di Jakarta atau yang berada di luar Indonesia. Bersama-sama hari ini kami berdoa melalui peristiwa kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kemenangan selalu bersama dengan kami, karena ada berkat-berkat dari peristiwa kenaikan yang menjadi milik kami orang percaya. Ini doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya undang kita bangkit berdiri, dan bersama gereja-gereja di segala abad di seluruh muka bumi, dengan iman kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji hormat dan kemuliaan, dulu sekarang dan berubah, hingga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus berkati kita sekalian.